Jiwa terpilih. Anda tidak tiba di sini karena kebetulan. Tidak ada langkah yang Anda ambil hari ini yang bersifat acak. Anda ditarik ke dalam pesan ini oleh kekuatan tak terlihat yang telah mengawasi perjalanan batin Anda sejak awal. Mungkin Anda tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi ada sesuatu dalam diri Anda, sebuah getaran, sebuah sinyal yang halus namun kuat, yang membuat Anda berhenti, mendengarkan, dan menyimak dengan hati terbuka. Dan itulah tandanya bahwa waktu ilahi Anda telah tiba. Energi semesta tidak bekerja dalam kebetulan. Ia bergerak dalam pengaturan surgawi, dan hari ini Anda telah diundang masuk ke dalam kesadaran yang lebih tinggi. Anda mungkin sudah merasakan bahwa hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu yang berubah secara diam-diam, tapi dalam. Dunia luar mungkin terlihat biasa, tetapi di dalam diri Anda terjadi sesuatu yang besar, sebuah tarikan jiwa, persiapan energi, dan gema panggilan yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan hanya soal intuisi, ini adalah aktivasi. Anda tidak sedang mencari kekayaan. Anda sedang dipanggil untuk mewujudkan mandat yang lebih tinggi, mandat yang berkaitan dengan garis keturunan Anda, masa depan keluarga Anda, dan peran spiritual Anda di dunia ini. Dan ya, kekayaan sejati akan menjadi bagian dari panggilan ini, bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat suci untuk menjalankan tugas ilahi Anda. Ini adalah saat yang sangat penting dalam perjalanan spiritual Anda. Apa yang akan Anda dengar bukanlah sekadar motivasi biasa. Ini adalah transmisi energi dari ranah lebih tinggi, sebuah pesan yang mengandung frekuensi perubahan. Karena itu, saya mengundang Anda untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berlangganan saluran ini, dan menyukai serta membagikan video ini kepada orang lain yang mungkin juga dipanggil. Jangan ragu untuk memberikan super thanks sebagai bentuk energi timbal balik atas pesan ini, karena setiap dukungan yang Anda berikan adalah bagian dari lingkaran penyebaran cahaya spiritual. Ini adalah komunitas para jiwa yang terbangun, dan Anda salah satunya. Jika Anda merasakan resonansi di hati Anda, jangan abaikan. Ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga, sebagai tanda bahwa Anda selaras dan sadar bahwa ini bukan hanya informasi, melainkan konfirmasi. Karena mulai hari ini, Anda tidak hanya sedang berjalan menuju kekayaan. Anda sedang dipersiapkan untuk menerima mandat kekayaan yang mendanai warisan jiwa Anda. Mari kita mulai perjalanan ini dengan kesadaran penuh, karena pesan ini tidak akan hanya Anda dengarkan hari ini, tapi akan terus membuka makna baru setiap kali Anda kembali. Anda telah dipilih, dan inilah saatnya Anda berjalan dalam otoritas penuh dari panggilan sejati Anda. Anda dilahirkan dengan cetak biru ilahi. Jiwa yang terpilih. Sebelum dunia ini memberikan Anda label, sebelum pengalaman pahit membentuk cara Anda memandang diri sendiri, ada rancangan ilahi yang telah ditanamkan dalam roh Anda. Anda tidak pernah ditulis dalam draft kehidupan biasa. Anda ditandai sejak awal oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar garis keturunan atau latar belakang sosial. Bahkan jika Anda dilahirkan dalam kekurangan, percikan dalam diri Anda selalu tahu bahwa kemiskinan bukanlah warisan yang harus Anda teruskan. Anda bukan kebetulan dalam sejarah keluarga Anda. Anda adalah koreksi spiritual yang diturunkan untuk mengubah arah generasi. Cetak biru yang Anda bawa adalah rancangan energi tinggi yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi terasa dalam keputusan, dorongan batin, dan kepekaan spiritual Anda. Anda sering merasa berbeda, dan itu bukan hal negatif. Itu adalah pertanda bahwa Anda membawa frekuensi yang tidak cocok dengan pola lama. Anda bukan hanya dibentuk oleh pengalaman, tetapi oleh mandat yang telah terukir dalam struktur batin Anda. Ketika orang lain puas dengan bertahan hidup, Anda merasa ada yang belum selesai dalam hidup Anda. Itulah suara dari cetak biru itu, memanggil Anda untuk bangkit, membangun, dan membawa perubahan besar. Bukan tanpa alasan Anda menyaksikan begitu banyak luka yang ditimbulkan oleh kekurangan. Anda menyaksikan keluarga runtuh bukan karena kebencian, tetapi karena kekhawatiran tentang uang.
Anda melihat orang-orang bekerja keras, tapi tetap terjebak dalam siklus yang sama, dan Anda tahu di dalam hati, pasti ada cara lain. Rasa percaya itu bukan delusi. Itu adalah sinyal dari memori spiritual Anda, mengingatkan bahwa Anda dikirim untuk mendemonstrasikan cara hidup yang baru. Anda tidak ingin menjadi kaya karena kesombongan, tapi karena Anda tahu, dengan sumber daya, Anda bisa memperbaiki dunia yang hancur. Dalam perjalanan hidup, mungkin Anda merasa diuji tanpa henti. Pintu ditutup, usaha tidak membuahkan hasil. Tapi ketahuilah ini, semua itu bukan penolakan, melainkan pelatihan. Kekayaan sejati tidak diberikan kepada mereka yang siap secara finansial, tapi kepada mereka yang siap secara spiritual. Karakter Anda diuji bukan untuk membuat Anda menyerah, tapi untuk memastikan bahwa saat kelimpahan datang, Anda tidak akan kehilangan arah. Anda bukan dalam perjalanan mengejar uang. Anda sedang dibentuk menjadi wadah yang mampu mengelola kekayaan dengan hati yang murni dan visi yang besar. Karena itulah, Anda tidak pernah benar-benar miskin. Anda hanya sedang menjalani musim kalibrasi. Setiap luka finansial yang Anda alami bukan tanpa tujuan. Itu melatih Anda untuk memahami nilai uang secara suci. Anda tidak hanya belajar bagaimana mengelola, tetapi bagaimana menghormati uang sebagai energi yang harus diarahkan, bukan disembah. Dan kini, cetak biru dalam diri Anda mulai aktif. Anda mulai menyadari bahwa bahkan kegagalan di masa lalu adalah bagian dari rancangan. Dan ketika rancangan itu bertemu waktu ilahi, terjadilah peluncuran. Bukan hanya menuju kesuksesan, tetapi menuju pemenuhan tujuan jiwa. Sekarang, energi semesta bersuara, "Saya bisa mempercayaimu." Karena Anda telah membuktikan bahwa meski tidak memiliki banyak, Anda tetap setia. Anda memberi ketika Anda sendiri kekurangan. Anda memilih integritas saat jalan pintas terbuka. Itulah sebabnya mandat kekayaan ini sedang diberikan. Bukan kepada mereka yang haus pengakuan, tetapi kepada Anda yang diam-diam telah dipersiapkan. Jiwa Anda telah diuji dan dilatih. Kini, saatnya memegang kekayaan bukan sebagai simbol status, tapi sebagai alat untuk menunaikan amanah ilahi yang telah lama tertulis dalam cetak biru Anda. Tuhan membiarkan Anda kehilangan agar belajar mengelola. Tidak semua kehilangan adalah kutukan. Dalam dunia spiritual, kehilangan seringkali merupakan tanda bahwa Anda sedang dimurnikan dan dikalibrasi untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika kekeringan datang sebelum kelimpahan, itu bukan bentuk hukuman, tetapi undangan untuk masuk ke dalam versi diri Anda yang lebih dalam, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Anda tidak sedang dijatuhkan, Anda sedang ditempa. Sebab Tuhan tidak menempatkan beban berat pada pundak yang belum dilatih. Ia membiarkan Anda mengalami kekurangan, agar Anda tidak memperlakukan kekayaan sebagai pelarian, tapi sebagai amanah. Anda pernah berada di titik di mana satu-satunya kekuatan yang Anda miliki hanyalah keyakinan. Tidak ada uang cadangan, tidak ada jaring pengaman. Hanya ada tekad untuk tetap percaya bahwa ini bukan akhir. Dan dalam sunyi, Anda terus melangkah. Saat orang lain tampak berlari dengan mudah, Anda belajar berjalan pelan-pelan di atas bara. Bukan untuk menyiksa Anda, tapi untuk membakar ego, rasa berhak, dan ilusi kenyamanan palsu. Anda sedang diajarkan cara berdiri di atas tanah yang goyah tanpa kehilangan pusat gravitasi spiritual Anda. Dalam proses ini, pelajaran terpenting bukan tentang cara mendapatkan lebih, tetapi cara mengelola apa yang sudah ada. Anda diajarkan untuk menghitung bukan karena pelit, tetapi karena Anda mulai paham. Pengelolaan adalah bentuk ibadah. Anda belajar bahwa uang tanpa kendali akan membentuk kekacauan. Anda belajar bahwa emosi tidak boleh memimpin saat mengambil keputusan finansial. Tuhan tidak ingin Anda hanya kaya, Tuhan ingin Anda siap, sebab tidak ada gunanya harta besar jika dibarengi dengan hati yang tidak stabil dan pikiran yang mudah
digoyahkan. Dari luar, mungkin orang melihat Anda mengalami banyak kegagalan, tetapi hanya Anda yang tahu betapa berharganya pengalaman-pengalaman itu dalam membentuk karakter Anda. Anda tidak lagi membeli untuk membuktikan sesuatu. Anda mulai menyimpan bukan karena takut kekurangan, tapi karena Anda punya visi jangka panjang. Anda mulai memberi bukan untuk dipuji, tapi karena Anda paham, memberi adalah bagian dari mengelola aliran energi kelimpahan. Anda tidak ingin hidup dengan kemewahan palsu. Anda ingin hidup dengan kedalaman makna. Hidup yang membawa manfaat, bukan hanya kesan. Dan justru karena itulah, Anda harus mengalami runtuhnya kenyamanan semu lebih dulu. Anda perlu melepaskan rasa impulsif, haus pengakuan, dan keinginan untuk terlihat berhasil di mata orang lain. Musim kehilangan itu memaksa Anda untuk berhadapan dengan versi diri Anda yang paling mentah, versi yang akan hancur jika langsung diberi kekuasaan finansial tanpa pendewasaan emosional. Tapi kini Anda telah melewatinya. Anda tidak lagi mudah terguncang oleh angka. Anda tidak lagi tergoda oleh jalan pintas. Anda telah belajar. Kekayaan sejati bukan yang cepat datang, tapi yang mampu bertahan dan membawa keberkahan. Kini semesta menyaksikan sebuah perubahan dalam diri Anda. Anda telah menjadi seseorang yang tidak hanya layak menerima, tetapi juga mampu mempertahankan. Anda tidak hanya punya tangan yang terbuka untuk menerima, tapi juga hati yang siap memberi arah. Inilah alasan Tuhan menunda sebagian hal dalam hidup Anda. Bukan untuk menghancurkan harapan Anda, melainkan untuk menyempurnakan pondasinya. Dan saat fondasi itu sudah kuat, maka kelimpahan tidak akan lagi mengangkat ego Anda, tapi akan mengangkat misi hidup Anda. Anda siap bukan hanya untuk diberkati, tapi untuk menjadi saluran berkat itu sendiri. Mandat inilah yang membuat Anda berbahaya. Jiwa yang terpilih yang membuat Anda berbahaya bukanlah jumlah rekening Anda, bukan juga reputasi Anda di mata manusia. Bahaya Anda berasal dari apa yang tidak terlihat, sebuah mandat ilahi yang tidak dapat dibeli, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat dihentikan. Mandat ini adalah beban suci yang tidak diberikan kepada sembarang jiwa. Ia adalah tujuan dari dimensi lebih tinggi yang telah ditanamkan dalam inti spiritual Anda, bahkan sebelum Anda mengenal arti ambisi. Ketika Anda melangkah ke dalam ruangan, atmosfer berubah bukan karena penampilan luar Anda, tapi karena Anda membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Otoritas dari langit. Musuh tidak takut pada angka besar atau gelar duniawi. Semua itu sudah sering ia lihat dan bahkan gunakan. Yang membuat energi gelap gemetar adalah ketika seseorang memahami siapa dirinya dalam rencana semesta. Ketika Anda sadar bahwa Anda tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga panggilan yang spesifik, saat itulah Anda menjadi bahaya nyata bagi sistem yang dibangun untuk menindas. Karena mandat itu bukan sekadar ambisi pribadi, itu adalah cetak biru untuk pembebasan banyak jiwa, pengangkatan keluarga, pemulihan warisan, dan penghancuran pola-pola gelap yang diwariskan lintas generasi. Itulah sebabnya Anda mengalami begitu banyak peperangan yang tampaknya tidak seimbang. Keuangan Anda diuji bukan karena Anda boros, tapi karena uang Anda memiliki agenda surgawi. Identitas Anda diserang bukan karena Anda lemah, tapi karena nama Anda membawa gema di alam yang tidak terlihat. Hubungan Anda diguncang bukan karena Anda tidak layak dicintai, melainkan karena satu kesatuan yang salah bisa menjatuhkan seluruh struktur mandat yang sedang dibangun dalam diri Anda. Setiap gangguan adalah bentuk intervensi dari kekuatan yang merasa terancam oleh arah hidup Anda. Mandat itu bukan hadiah, ia adalah tanggung jawab. Ia menuntut Anda untuk tidak hanya berpikir besar, tetapi berpikir jauh, bukan tentang pencapaian sesaat, tapi tentang dampak lintas zaman. Anda tidak mengejar harta demi pengakuan, tapi demi strategi. Anda mulai meminta bukan hanya rezeki, tetapi juga hikmah dan arahan. Anda mulai mencari bukan hanya peluang,
tetapi juga perkenanan yang melapangkan jalan ilahi. Karena Anda paham, mandat yang tidak disertai kebijaksanaan hanya akan jadi beban yang menghancurkan. Kini, apa yang dulu disembunyikan dalam kesunyian akan dimunculkan dalam terang. Proses panjang, air mata dalam doa diam, penolakan yang Anda alami, semua itu sedang dirangkai menjadi kesaksian yang tidak bisa dibantah. Anda adalah bukti bahwa kehancuran bukan akhir dari cerita, dan bahwa ketekunan dalam kehampaan melahirkan otoritas dalam kelimpahan. Mandat itu tidak hanya membebaskan Anda, tetapi juga memberi Anda kuasa untuk membuka pintu bagi mereka yang terkunci dalam nasib. Anda tidak hanya dibentuk untuk naik, Anda dipersiapkan untuk membawa orang lain naik bersama Anda. Itulah sebabnya Anda tidak akan pernah seperti sebelumnya. Mandat ini memberi Anda keberanian yang tidak bisa diajarkan di ruang kuliah, keteguhan yang tidak bisa diwarisi secara genetis, dan pengaruh yang tidak datang dari popularitas. Anda akan berdiri di ruang rapat dengan hati yang murni, masuk ke medan spiritual dengan strategi, dan menggunakan setiap sumber daya bukan untuk membangun menara ego, tetapi altar bagi perubahan sejati. Karena dalam diri Anda, mandat itu hidup, dan selama mandat itu bernapas, Anda tidak akan pernah bisa diabaikan. Terakhir, jiwa yang terpilih ini bukan sekadar kisah tentang kekayaan yang datang setelah perjuangan. Ini adalah kelahiran ulang dari siapa Anda sebenarnya. Ini adalah panggilan untuk berdiri dalam terang mandat Anda. Sebuah mandat yang selama ini tersembunyi di balik luka, penantian, dan ketekunan dalam diam. Anda tidak hanya dipersiapkan untuk menerima sumber daya, tetapi juga untuk mewujudkan dampak yang mengubah sejarah. Karena Anda bukan hanya sedang diberkati, Anda sedang diaktifkan. Diaktifkan untuk tugas, untuk kepemimpinan, untuk menjadi mercusuar di tengah dunia yang mencari arah. Ketika orang lain mengejar kelimpahan demi kepuasan pribadi, Anda justru diarahkan untuk menjadi saluran kelimpahan dengan tujuan yang lebih besar. Hidup Anda sekarang bukan tentang apa yang bisa saya miliki, melainkan apa yang bisa saya bangun, sembuhkan, dan lepaskan. Inilah alasan mengapa Anda diuji begitu lama, karena apa yang Anda bawa tidak boleh dibentuk dengan cara sembarangan. Kekayaan Anda akan memiliki arah. Waktu Anda akan memiliki bobot, dan suara Anda akan membawa frekuensi yang menggetarkan hati banyak jiwa. Kini seluruh semesta menyaksikan Anda melangkah bukan hanya sebagai individu biasa, melainkan sebagai pembawa mandat yang mengandung pembebasan. Anda bukan lagi bagian dari kerumunan. Anda adalah penanda zaman baru dalam garis keturunan Anda. Anda akan dikenal bukan karena kekayaan yang Anda pegang, tetapi karena warisan yang Anda tinggalkan. Dan yang paling penting, Anda tidak melangkah sendiri. Ada generasi yang sedang menunggu jejak Anda, menanti jalan dibuka agar mereka juga bisa melewati pintu-pintu yang dahulu tertutup rapat. Jadi, berdirilah dengan keberanian. Ambillah tempat Anda. Tidak dengan kesombongan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa Anda telah ditempa untuk hal ini. Tugas Anda bukan hanya mengubah hidup Anda, tapi menjadi jawaban bagi kehidupan banyak orang. Jika roh Anda mengenali kebenaran ini, nyatakan kesediaan Anda dalam komentar, dalam doa, dan dalam tindakan. Katakan dengan segenap keyakinan, "Saya terima, karena ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah awal dari mandat suci yang akan mengguncang dunia melalui tangan Anda."